Shalom semuanya. Shalom. Kita jumpa lagi nih di ibadah gereja anak. Yeay. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kenapa? Karena kita mau menyambut kemerdekaan Indonesia. Luar biasa loh. Iya. Dan kemerdekaan Indonesia tuh sebenarnya tanggal berapa sih? Sebenarnya tanggal berapa? Berapa ya Kak? 17 Agustus Iya, 1945. Ya, bener. Nah sekarang ada yang berbeda nih adik-adik. Kali ini kakak ditemenin sama dua kakak yang cantik dan yang baik, yang manis. Kak Ica dan Kak Rina. Halo adik-adik. Nah kita mau main dulu nih sebelum kita ibadah. Wah, kita mau games dulu ya Kak? Iya. Oke deh. Nah permainannya ini permainan tebak tokoh adik-adik. Tokohnya tokoh kemerdekaan dan juga tokoh pahlawan nasional. Seru kayaknya ya. Pasti adik-adik semangat nih yang di rumah. Iya. Nah kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Adik-adik yang di rumah siap-siap. Ya, siap-siap ya. Pertanyaan pertama, tokoh pertama ini adalah tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Siapa tuh? Siapa ya? Oke, kalian harus jawab ya. Siap? Siapa? Ayo jawab. Oke. Yeay. Ya, oke, lanjut ya Kak. Iya, kita sekarang kakak mau serahin ke Karina untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua nih adik-adik siap-siap ya yang di rumah ya. Ini gampang banget. Nah, siapa yang menyusun naskah proklamasi? Oke, ini pasti siapa? gampang adik-adik Jawab pasti lagi. tahu. Siap-siap ya. Siap ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar. Betul. Keren banget. Oh, adik-adik kayaknya pinter-pinter ya yang di Iya nih. rumah ya. Cool. Oke, pertanyaan ketiga sekarang gantian ke Kak Ica. Oke. Siapa yang membuat bendera merah putih? Coba jawab, ayo. Nah, tahu Siapa nih. ya? Kita hitung lagi, kita hitung. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul banget. Betul banget, betul Wah, banget. ini pinter-pinter ya kakak ya. Keren nih, Iya. keren banget ya, pinter-pinter. Lanjut kalah nih. Oke. Pertanyaan keempat nih adik-adik. Kalau tadi kan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah ini tuh yang berjuang di pulau-pulau lain. Siapa tuh ya kira-kiranya? Kalau kakak dari pulau mana sih kak? Maksudnya asalnya, sukunya? Dari Maluku. Wow, aduh Maluku ya. Ya, siapa pahlawan yang paling terkenal di Maluku? Tuh, siapa tuh? Dia ada di uang seribuan adik-adik biasanya. Coba kita hitung lagi yuk. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Iya benar. Ih, keren banget. Pinter-pinter. banget adik-adik. Tadi Iya. kan berarti di sekolahnya berarti merhatiin ya kalau Banget. gurunya ngajar ya. Satu lagi biar tambah seru. Oh, iya, Coba Kakak Rina. Yes. Terakhir ya ini ya? Iya. Oke. Siapa tokoh? Ini pasti adik-adik tahu nih. Yang Ini familiar berperan banget nih. dalam pendidikan dan dia pendiri Taman Siswa. Ayo ada yang tahu nggak? Sulit kayaknya. Tapi kalau adik-adik belajar di sekolah pasti tahu Kak. Kita Oke. hitung ya. Oke, siap. Siap adik-adik di Hitung rumah lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Iya. keren ternyata ada yang tahu. Kita jawab keren loh ternyata banget. loh. Waduh, tapi tenang, pokoknya yang siapa yang menjawab paling oke, pasti ada sesuatu yang kalian dapatkan. Ada hadiahnya nggak nih Kak? Ada. Oh, sih. Pasti Ditunggu aja ya adik-adik ya. Tunggu ya, kita ketemu ya. Iya. Oke deh. Oke, sekarang kita mau pujian penyembahan. Yeay. Semuanya semangat adik-adik. Ayo yang di rumah bangkit Di rumah, berdiri. yes. Bangkit berdiri, Bangkit berdiri. Jangan Oh ada iya yang Kak, duduk. kita ingetin dulu adik-adik yang mau ibadah
harus udah ready ya, udah pakai baju ibadah, Harus rapi. Dibayangkan kalau kita lagi beneran ibadah di gereja Betul. anak. Jadi harus tetap semangat memuji Tuhan ya Kalani ya. Ya. Oke deh, ayo semuanya bangkit berdiri. Adik-adik siap memuji Tuhan? Semuanya ayo bangkit berdiri. Semuanya. Boleh ajak mama papanya juga untuk bangkit berdiri. Ajak adik kakaknya. Sama-sama memuji Tuhan. Iya bener banget tuh Karina. Kita ajak adik, kakak, saudara, Atau teman-temannya sepupu, juga ya yang iya. Tetangga juga boleh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Katakan saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangannya. Masih semangat adik-adik? Masih dong Kak. Kita mau lanjut lagi nih. Wah. Lebih bersemangat lagi dalam lagi. Tuhan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Beri tepuk tangan ya teman-teman, adik-adik di rumah semuanya. Lebih semangat lagi. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Katakan let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Beri tepuk tangannya. Kalani, kayaknya adik-adiknya yang di rumah masih kurang semangat ya. Iya nih. Belum lihat nih kalau adik-adik udah pada berdiri. Ayo adik-adik yang masih malas-malasan, kita mau muji Tuhan lagi ya Kak. Iya, kita bangkitin lagi semangat kita. Pakai gerakan. Kita mau nggak lelah, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, 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 tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo semangat lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, siapa tadi yang diberkati lewat pujian kita? Amin. Adik-adik masih semangat di rumah? Semangat dong, waktu kita ketemu Tuhan kita harus kasih yang terbaik. Amin adik-adik. Amin. Saat ini kita waktunya untuk menyembah Tuhan. Kita mau kasih yang paling terbaik lewat suara kita, lewat hati kita buat Tuhan. Adik-adik mau? Amin. Mari siapkan hati adik-adik saat ini. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita mau datang sama Tuhan dengan mengucap syukur. Kita mau angkat tangan kita saat ini di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau mengangkat suara kami mau mengangkat hati kami ya Tuhan. Yes, amin Tuhan. Mari sembah. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Amin Tuhan. Mari adik-adik kita mau angkat lagu ini. Katakan betapa hatiku. Hatiku Berterima kasih Yesus, Amin Tuhan. Kau
mau angkat pujiannya dengan lebih mengucap syukur adik-adik. Betapa hatiku Kami berterima kasih Tuhan. berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Kau memilikiku. Mari angkat kedua tangan kita adik-adik, katakan Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. mari sembah Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau bilang sama Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Ini persembahan kami Bapa, ini hati kami Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami, kami naikkan di hadapan Yesus. Mari sembah Tuhan adik-adik. Dia ada di tempat di mana adik-adik saat ini ada. Mari berucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Mari mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan adik-adik. Dia sungguh baik, Dia teramat baik. Kita mau angkat lagu ini adik-adik, kita mau menyembah, memuji Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the Mari sembah Tuhan. of the Lord. Mari memuji untuk our Tuhan. God. Mari senangkan Oh, hati Tuhan praise saat ini adik-adik. His name. Dia rindu mendengar suara-Mu. Dia rindu mendengar pujian-Mu. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our Mari sembah God. Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan adik-adik. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik yang di rumah, kita tutup mata kita. Kita angkat kedua tangan kita buat Tuhan saat ini. Kita mau bilang, Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah nama-Mu.
Sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi kami, biar hati kami, telinga kami mau lebih lagi Tuhan untuk taat dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap ibadah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sungguh mengasihi Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan dari Kakak Dian. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dian. Saat ini kita akan mendengarkan cerita ya. Tapi sebelumnya Kak Dian mau ngingetin lagi nih. Hari ini tanggal berapa adik-adik? Tanggal 16 Agustus. Besok tanggal 17 Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan juga hari ulang tahun GKRI Hope ya. Kita mau ngucapin adik-adik bareng-bareng ya. Kita mau mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk bangsa Indonesia yang ke-75 dan selamat ulang tahun untuk GKRI Hope yang ke-20. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Minggu lalu dengan kali ini kalian sudah mendengarkan cerita tentang siapa? Nabi Elia. Nah, sekarang kita mau dengerin lagi cerita lanjutannya. Siapa yang mau dengerin? Nah, oke, duduk yang rapi. Dia mendengarkan ya. Oke. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, ya. Oke. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh beribadah kembali dalam ibadah online hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dan kami percaya firman Tuhan akan menguatkan dan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita mau dengerin ceritanya ya tentang Elisa manusia mujizat. Wah, Bapak Elisa ini dia melakukan banyak mujizat adik-adik. Adik-adik mau tahu mujizat apa saja yang dilakukan oleh Bapak Elisa? Kita lihat ya. Nah, tapi sebelumnya kalian mau cerita dulu. Bapak Elisa ini adik-adik, waktu mudanya dia seorang petani. Nah, dia ini seorang petani yang sangat rajin. Ya, setiap hari dia membajak dan juga memperternakan ternak-ternaknya dengan sangat rajin. Nah, adik-adik, dia juga sangat mudah memasangkan dirinya dengan ternak-ternaknya. Ya, jadi dia sangat rajin dan dia sangat baik adik-adik. Sehingga apa adik-adik? Dia bisa engage, bisa sama ternak-ternaknya tuh sangat akrab ya adik-adik. Ternak-ternaknya ikut apa yang dia bilang adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik suatu hari saat dia membajak sawahnya, adik-adik Elia datang dan memanggil dia. Nah, kemudian adik-adik Elisa ini meninggalkan pekerjaannya sebagai petani. Dia ikut Nabi Elia. Ya adik-adik, Nabi Elia ini sangat diurapi Tuhan. Nah, kemudian apa adik-adik? Apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Nabi Elianya meninggal adik-adik. Kemudian dia sedih karena ditinggal oleh Nabi Elia. Kemudian dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan supaya aku diberi kuasa seperti Nabi Elia. Dan adik-adik apa yang dilakukan oleh Bapak Elisa? Dia adik-adik mengambil jubah Elia dan dia memukulkan ke air. Nah, ketika dia memukulkan jubah Nabi Elia itu ke air, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Air itu terbelah menjadi dua. Wah, seperti apa yang dilakukan Elia ya. Jadi Elisa yakin, wah saya juga diurapi Tuhan sama seperti Nabi Elia, saya juga punya kuasa. Dia mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan terima kasih sudah jawab doa saya. Saya sekarang mempunyai kuasa sama seperti Nabi Elia. Nah adik-adik, ketika Elisa pergi ke suatu tempat ya, ke kota yang bernama Betel. Nah, ada anak-anak yang mengejek dia adik-adik. Dibilang, ih botak, ayo naik sini botak. Nah, adik-adik anak-anak itu gak tahu, gak ngerti kalau Elisa ini hamba Tuhan.
ya, orang yang diurapi Tuhan. Adik-adik, boleh gak sih kita ngejek, kita menghina orang lain, apalagi hamba Tuhan? Boleh gak? Tidak boleh ya. Oke. Nah adik-adik, apa yang terjadi dengan anak-anak itu adik-adik? Tiba-tiba datang seekor beruang. Terus adik-adik, apa yang terjadi? Beruang itu dicabik-cabik. Beruangnya ngamuk. Terus anak-anaknya itu dicabik-cabik oleh beruang itu. Itu hukuman untuk orang-orang yang, untuk anak-anak yang mengejek hamba Tuhan. Jadi kita tidak boleh ya adik-adik. Kita harus menghormati, harus mengasihi ya. Tidak boleh mengejek dan menghina. Dan kemudian adik-adik, kita mau lihat mujizat yang dilakukan oleh Bapak Elisa. Nah, Nabi Elisa suatu hari pergi ke kota adik-adik, dan dia bertemu dengan seorang janda. Nah, seorang janda ini, dia janda yang miskin adik-adik, gak punya banyak uang. Dia malah banyak utangnya. Wah, dia dikejar-kejar sama orang-orang yang punya hutang sama dia. Ayo bayar hutangnya. Terus dia bilang, aduh saya gak punya uang. Bener, saya gak punya uang lagi. Tapi adik-adik, yang orang yang mengejar hutang itu, dia mau mengambil anak-anak dari janda itu untuk dijadikan budak adik-adik. Yaudah, mana anak-anak kamu? Bekerja di tempat saya jadikan budak. Nah, janda tersebut dia sedih adik-adik. Nah, kemudian dia bertemu dengan Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa bilang sama perempuan ini, pergilah, mintalah bejana-bejana daripada semua tetanggamu. Aku akan mengisi bejana-bejana itu dengan minyak. Nah, bejana-bejana yang kosong akan diisi dengan minyak. Nah, itu mujizat pertama yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Ya adik-adik, Nabi Elisa bilang, bukan aku yang melakukannya, tapi Tuhan. Tuhan yang melakukannya lewat aku. Nah adik-adik, buli-buli yang kecil semuanya terisi dengan minyak. Yang tadinya kosong diisi dengan minyak. Dan akhirnya apa adik-adik? Janda tersebut menjual minyak-minyak yang tadi diisi. Ya, buli-buli yang berisi dengan minyak akhirnya dijual. Dan akhirnya janda tersebut mendapatkan uang dan dia bisa membayar hutang-hutangnya. Wah, hebat Nabi Elisa ya. Dia bisa melakukan mujizat. Buli-buli yang kosong jadi penuh dengan minyak. Ya, akhirnya adik-adik Nabi Elisa bisa menolong janda yang miskin tadi. Nah adik-adik, kemudian ada satu keluarga ya, bapak dan ibu, seorang bapak dan ibu. Nah adik-adik, mereka ini mengundang Nabi Elisa untuk datang ke rumahnya. Dia mempersiapkan yang terbaik untuk Nabi Elisa. Dipersiapkan kamar yang baik ya, kemudian diberikan makanan yang terbaik. Nah adik-adik, Nabi Elisa ini bilang seperti ini, aduh saya harus membalas seperti apa ya, kok mereka sudah baik sama saya. Nah adik-adik, akhirnya Nabi Elisa bilang seperti ini, oh saya akan menolong mereka. Nah mereka ini belum punya anak adik-adik, bapak dan ibu ini belum punya anak. Kemudian adik-adik, Nabi Elisa bernubuat, saat ini juga tahun depan anakmu akan lahir. Nah apa yang terjadi? Mujizat yang kedua terjadi adik-adik. Nubuat yang diucapkan oleh Nabi Elisa terjadi. Akhirnya bapak dan ibu yang tadi memberikan tumpangan untuk Nabi Elisa, 1 tahun kemudian dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah adik-adik, ketika anak laki-laki ini sudah besar, tiba-tiba dia merasakan sakit kepala adik-adik. Aduh, kepala saya sakit, pusing sekali nih gitu. Kemudian dia terjatuh adik-adik. Nah ketika dia dibawa ke rumahnya, tiba-tiba dia sudah meninggal adik-adik. Orang tuanya sangat sedih. Ya ampun, anak kami satu-satunya, apa yang harus kami lakukan? Dan adik-adik, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Mujizat Tuhan kembali terjadi lewat Nabi Elisa. Akhirnya adik-adik, Nabi Elisa bisa membuat anak yang tadi meninggal, anak laki-laki tadi yang meninggal, bisa hidup kembali. Wah, luar biasa, Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Ya, tapi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat ya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan itu tetap sama.
dia itu Tuhan hebat, Tuhan pembuat mujizat, ya. Oke, adik-adik. Kemudian adik-adik, di dekat tanah Syria ada seorang kepala pasukan, ya, kepala tentara adik-adik. Dia sangat hebat, namanya Naaman. Nah, Naaman ini dia sakit. Siapa yang tahu Naaman ini sakit apa? Iya, betul adik-adik. Panglima Naaman ini sakit kusta. Ya, jadi seluruh tubuhnya itu penuh luka adik-adik, ya. Nah, adik-adik, istri Naaman ini punya pelayan. Nah, dia punya seorang anak. Nah, anak ini dia tahu, waduh, saya tahu siapa yang bisa menyembuhkan Bapak Naaman. Nah, akhirnya adik-adik dia bilang, coba Bapak Naaman menemui Nabi Elisa. Nah, akhirnya Bapak Naaman itu meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Dia mempersiapkan persembahan yang terbaik adik-adik. Dia menyiapkan uang perak, emas, kemudian baju-baju yang terindah untuk Nabi Elisa. Kemudian waktu Naaman ingin menjumpai Nabi Elisa, dia hanya menemui pelayan Nabi Elisa. Pelayannya ini hanya bilang seperti ini, pergi mandi 7 kali ke dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan dipulihkan kembali. Nah, adik-adik, Bapak Naaman itu kesel. Saya udah jauh-jauh datang, malah cuman ketemu sama pelayannya saja. Udah gitu disuruh mandi lagi di sungai Yordan. Itu kan kotor airnya. Aduh, gak bisa apa disuruh mandinya di sungai yang bersih. Dia kesel adik-adik, tapi dia tetap melakukan apa yang dibilang sama pelayannya Nabi Elisa. Bapak Naaman itu pergi ke sungai Yordan dan dia mandi sampai 7 kali adik-adik. Dia merendamkan tubuhnya sampai 7 kali. Oke, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Mujizat Tuhan terjadi lagi adik-adik. Nah, Bapak Naaman sembuh dari sakit kusta. Tuhan Yesus baik, Tuhan sungguh ajaib, ya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan lewat Nabi Elisa. Nah, adik-adik, sewaktu masih hidup Nabi Elisa melakukan banyak mujizat, benar ya? Nah, adik-adik, ini yang lebih luar biasa lagi adik-adik. Pada saat Nabi Elisa meninggal adik-adik, tulang-tulangnya itu juga bisa membangkitkan orang mati adik-adik. Wow, luar biasa ya adik-adik. Jadi waktu Nabi Elisa itu meninggal, tubuhnya itu ditaruh di suatu tempat dan adik-adik tulang Nabi Elisa itu ketika menyentuh orang mati yang lain, tiba-tiba orang mati tersebut bisa bangkit. Adik-adik bisa bayangin gak? Itu hebat banget ya adik-adik. Itu sesuatu yang mustahil adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Itu terjadi adik-adik. Dari hal yang mustahil menjadi dapat terjadi adik-adik. Begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Sesuatu hal yang kita pikir, aduh Kak Dian, ini kayaknya keadaan makin sulit loh Kak Dian. Susah Kak Dian, mama papaku pekerjaannya lagi sulit, usaha mama papaku lagi sulit, lagi nggak jalan nih Kak Dian. Masa sih bisa? Adik-adik, tadi kita sudah dengar cerita tentang Nabi Elisa. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi kita harus percaya. Nah adik-adik, kita juga bisa dipakai seperti Nabi Elisa. Kita juga punya kuasa. Katakan, saya punya kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, adik-adik harus yakin dengan iman ya. Jangan nggak yakin, nanti mujizatnya tidak terjadi. Adik-adik, tadi kita sudah belajar bagaimana Nabi Elisa melakukan banyak mujizat, dipakai Tuhan luar biasa. Hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil itu bisa terjadi. Amin adik-adik. Kita juga harus percaya hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Adik-adik, kalau ada yang sakit
adik-adik harus percaya ketika adik-adik berdoa yang sakit sembuh. Amin. Ketika adik-adik berdoa, usaha mama papa lancar, usaha mama papa diberkati. Amin. Ketika adik-adik berdoa, mengangkat tangan, datang sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan hentikan COVID-19 Tuhan. Adik-adik dengan iman adik-adik percaya hal itu akan terjadi. Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Tuhan akan berikan mujizat ya. Pandemi ini, krisis ini akan berakhir ya. Asal kita sama-sama yakin dan beriman ya sama Tuhan. Setiap hari kita doakan adik-adik ya. Oke. Di komsel, di ibadah, di acara doa, adik-adik harus terlibat, adik-adik harus ambil bagian. Karena apa adik-adik? Dibutuhkan banyak sekali doa-doa orang percaya saat ini adik-adik ya. Setiap hari juga ada doa ya. Adik-adik juga harus ikut ya, ikut mama papanya lagi berdoa, adik-adik juga ikut ya. GKRI Hope mengadakan acara doa dan adik-adik harus ikut ya. Jangan hanya Kak Dian, aku gak mau jam segitu kan ada acara bagus. Jam 7 malam itu kan ada waktunya belajar. Jam 7 malam kan waktunya doa itu waktunya saya main games, main gadget. Adik-adik punya banyak waktu dari pagi sampai malam. Jadi adik-adik luangkan waktu untuk berdoa ya. Ikuti doa-doa online. Setiap Jumat jam 6 sore ikut komsel. Hari Minggu jam 1 siang ikut ibadah. Kemudian nanti akan ada doa bersama ya dengan kakak-kakak gereja anaknya. Adik-adik harus ikut ya. Adik-adik harus percaya dengan iman ya. Kalau adik-adik walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan bisa pakai adik-adik untuk melakukan mujizat. Terobosan-terobosan akan terjadi. Amin. Lewat hidup adik-adik akan ada banyak orang yang diselamatkan. Amin. Mari kita mau berdoa. Mari kita bangun roh kita. Syikri dialarabaya sakalarabaya syekedi di dialarabaya sakalaraba. Oh rabaya sakalarabaya larabaya larabaya. Mari adik-adik kita berdoa dalam bahasa roh. Syikri dialarabaya sakalarabaya syikri di dialaraba karata karaba. Korabaya sakalarabaya syekedi di dialaraba kata karaba. Karata karabaya sakalarabaya sakalaraba. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Mujizat-Mu dapat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, Kau dengar setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami berdoa untuk mujizat Tuhan, kami percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat dalam keuangan. Kami berdoa Tuhan, mujizat pemulihan terjadi Tuhan dalam kehidupan bangsa kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami percaya ya Tuhan, kalau kuasa-Mu sungguh nyata Tuhan. Kau pakai Nabi Elisa Tuhan, Kau juga akan pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan banyak mujizat, untuk melakukan banyak terobosan Tuhan. Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk setia Tuhan dalam berdoa, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kau pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dari kecil Tuhan, kami mencintai Tuhan, kami menyukai hadirat-Mu Tuhan, kami suka Tuhan dekat dengan Engkau Tuhan, kami suka bersekutu dengan-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami, Roh Kudus-Mu mampukan kami Tuhan untuk lebih mendekatkan diri lagi kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat menjauhkan hidup kami Tuhan dari hal-hal yang duniawi Tuhan, dari hal-hal yang hanya membawa kami ke dalam kebinasaan Tuhan. Tolong Tuhan kami tidak menjadi hamba gadget Tuhan, tidak menjadi hamba games Tuhan. Kami berdoa di dalam iman, dalam berdoa dengan iman kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus sanggup mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu akan terus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas keluarga kami. Pekerjaan mama papa yang stuck, usaha mama papa yang stuck Tuhan, dilancarkan. Kau bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang sakit saat ini sembuh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang belum mengenal Tuhan, mereka diselamatkan ya Tuhan. Lewat doa kami Tuhan, kami akan menjangkau banyak anak-anak Tuhan. Kiranya Roh-Mu Tuhan
melawat mereka ya Tuhan, mengubahkan hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang saat ini membutuhkan Engkau Tuhan. Mereka korban dari kekerasan, mereka korban dari segala hal-hal yang jahat yang oleh orang tua mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau tolong mereka Tuhan, Kau jamah mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami hancurkan segala roh-roh jahat. Kami hancurkan segala roh-roh jahat lewat COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dengan iman kami Tuhan. Berhenti Tuhan, penyebarannya berhenti Tuhan. Angka penyebaran COVID-19 turun Tuhan, bahkan stop, tidak ada lagi ya Tuhan. Kami berdoa dengan iman kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami satukan hati kami percaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya dan kami sungguh yakin Tuhan, kuasa-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah ikut dalam ibadah online. Sampai ketemu lagi ya dalam acara Komsel, dalam acara ibadah online minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa